Kasih teman-teman ya nonton curcol pagi, make up sambil ngobrol, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Terima kasih teman-teman, sukses kita terus di bisnis ini. Suami ke kantor, terus aku tuh di mobil sambil menunggu. Tadinya nggak dari rumah mandi, rambut aja nggak terurus basah gitu, keramas, langsung ke kantor ngedrop. Gimana kalau aku bikin video sambil nunggu, bikin video makeup lah ya teman-teman ya. Aku pakai serum. Jadi, perasaan teman-teman selama di rumah social distancing ini gimana teman-teman? Ada rasa khawatir apa dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit ini. Aku sih jadi sering-sering cuci tangan. Udah tahun lalu bikin tutorial makeup di video channelnya Siti. Kali ini Siti buat makeup tapi produk-produk Oriflame yang terbaru di katalog tahun 2020 teman-teman ya. Ketahuan udah habis. Aku dulu join Oriflame itu kepikiran banget yang kayak gini namanya. Gimana ya? Nggak laku, produknya nggak laku. Terus kalau aku pakai sendiri kayaknya nggak butuh-butuh banget beli produk banyak-banyak gitu kan. Produk makeupnya pasti cepet habis. Nggak cepet habis maksudnya. Dulu tahun 2000 aku udah join Oriflame itu 2000 udah 3 kali. Di tahun 2010 itu aku udah join ketiga kali. 2000 waktu kerja di 2000 tahun 2006 ke 2005 ya. Di situ aku join kedua kali. Terus sebelum waktu kuliah aku juga udah pernah join. Jadi yang ketiga kali aku baru serius mengerjakan Oriflame. Nah, aku mau bilang karena aku dulu awalnya berpikir, aduh produk mandi, produk yang murah aja, yang penting bersih, udah sabun gunanya kan tetap sama, fungsinya sabun gitu. Dulu aku berpikiran kayak gitu, makeup, aduh aku lagi susah cari uang, cari kerja aja, sulit gitu. Jadi ngapain aku beli-beli produk makeup ini gitu. Aku dulu mindsetku seperti itu teman-teman. Terus lagian orang belum tentu mau beli jualan produk ini dengan harga segini. Ya oke lah, produk import gitu ya, kualitas import, tapi siapa sih yang mau beli gitu. Dulu aku berpikiran seperti itu teman-teman. Akhirnya ini membuat aku sadar untuk fokus di sini. Kenapa tidak aku mencoba bisnis ini? Kenapa tidak aku mencoba bisnis ini? Siapa tahu dengan aku udah berkali-kali melamar pekerjaan atau di tempat pekerjaanku ini perkembangan aku tidak maksimal. Kenapa aku nggak mencoba ini gitu? Karena aku pernah ditolak kerja juga, pernah melamar di suatu perusahaan, terus dengan mencapai omset yang lebih tinggi terus aku diberhentikan gitu kan. Terus itu hasilnya tidak diakui. Pernah melamar pekerjaan berkali-kali ditolak gitu ya. Ujuk nih ketebalannya. Terus berpikir, akhirnya aku hampir menyerah gitu. Ya udahlah, aku coba bisnis jualan baju waktu itu. Akhirnya aku di rumah jualan baju, lumayan laris banget baju itu dari blog, waktu itu Blogspot, WordPress,
Di zaman-zaman itu kita jualan benar-benar dari namanya sosial media itu bukan seperti sekarang gitu ya, udah pakai WhatsApp, pakai Instagram, pokoknya apalah gitu. Aku pakai coba produk baru yang ini ya teman-teman, Giordani Gold Eye Pencil. Kodenya berapa nih? 3140, warna hitam. Ini ada brown, ada ini. Tanya aku pakai yang Verimi ini juga, aku suka pakai ini. Jadi teman-teman, itulah yang aku bilang tadi, kepikiran gitu, kok bisa ya aku sekarang ini lagi di rumah, social distancing, terus orang banyak kerja di rumah, terus aku flashback teman-teman untuk aku memutuskan akhirnya mau meninggalkan bisnis jualan bajuku yang cukup, kalau aku bilang itu besar banget waktu itu, pembelinya banyak banget. Aku langsung banting setir jualan kosmetik. Dalam artian aku berpikiran, untuk apa sih aku jualan kosmetik? Untuk apa sih beli produknya aku pakai dulu, terus aku ceritain manfaat produk ini, terus aku bilang ke orang-orang, ini loh aku udah pakai gitu. Ternyata memang suatu bisnis dan bisnis apapun gitu, itu semua nggak butuh dengan satu malam harus terjadi dengan hebat, tapi butuh ketekunan, butuh kesabaran. Dan membuat aku dulunya yang nggak berani ngomong di depan kamera, teman-teman. Aku tuh orang yang nggak berani ngomong di depan kamera, di depan orang banyak, dan kadang omonganku itu belibet gitu, suka salah gitu ya. Jadi aku tuh orangnya nggak pede, orang yang nggak berani ngomong di depan kamera seperti ini, yang nggak bisa ngomong nawarkan produk itu secara langsung, apalagi produk kosmetik, dan menjelaskannya kepada orang lain. Itu insecure aku gitu, ketakutan aku dulu memulai Oriflame, bisa nggak ya. Akhirnya dengan keberanian aku bisa menjalaninya. Aku melawan keterbatasanku. Ini creamy teman-teman, lembut, ininya enak. Kali ini pertama aku bikin video channel ini makeup, tapi sambil ngomong tentang perjalananku di Oriflame. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ke luar negeri, waktu ke London, ke Paris, kemanapun itu jalan-jalan Oriflame, aku tuh nggak berani bikin video. Bukan nggak berani sih, nggak pede gitu bikin video. Ya paling aku nggak ada suaranya gitu kan. Terus maksudnya videonya tuh nggak ada suara, cuman viewnya aja, daerah tertentu di situ atau pemandangan di situ aku videoin aja gitu. Aku nggak bikin seperti sekarang ini ngomong sambil menjelaskan, inilah kita lagi di sini ini. Aku tuh nggak pede untuk ngomong seperti itu. Bayangkan insecureku itu seperti itu teman-teman. Aku punya kelemahan, kok teman-teman juga punya kelemahan, punya ketakutan yang membuat teman-teman itu merasa, aku kayaknya nggak mungkin deh melakukan ini gitu. Insecure aku tuh seperti itu teman-teman. Nah, gimana membangun tim, mengenal berbagai macam karakter gitu dengan aku watak seperti ini, nggak berani gitu ya. Akhirnya aku belajar dan mengalahkan rasa ketakutanku itu gitu. Kenapa sih nggak aku coba gitu ya? Kenapa sih aku menemukan akhirnya ternyata yang dulu aku tuh nggak pede, nggak bisa dandan, nggak bisa make up, nggak bisa, dalam artian aku tuh dulu bikin maskara aja nggak bisa, sama eyeliner, sama bikin alis ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Walaupun aku dulu kerja di kantor, dandan seadanya cuma pakai bedak doang, pakai lipstick, udah gitu. Aku nggak bisa bikin eyeliner. Teman-teman satu kantorku tuh dulu bikin gini set,
gini aja eyelinernya sama mascaranya itu sudah cepat, itu bisa aku terpesona gitu, terkagum-kagum sama dia. Kok dia bisa sih bikin, aku kok enggak gitu ya. Ini bertahun-tahun gitu. Dan untuk berbicara di depan kamera sambil bikin make up, bikin seperti ini dan menjelaskan produk itu pun bertahun-tahun. Biasanya bikin training itu kadang-kadang kan cuma pakai slide, wajahku nggak muncul, aku bisa ngomong gitu. Nah, untuk muncul wajahku kadang-kadang aku terbata-bata untuk ngomong karena aku takut salah gitu. Aku takut, ketakutanku tuh besar banget teman-teman. Teman-teman nggak percaya ya gitu, nggak mungkin. Tim-timku melihat kayaknya Siti nggak mungkin kayak gitu. Padahal sebenarnya di balik itu aku tuh sebenarnya ya ini gitu, nggak percaya diri, takut gitu, takut salah, takut yang aku jelaskan tuh salah, takut di wajahku nggak cocok. Timnya selalu ada gitu. Aku melawan rasa itu untuk supaya bisa sampai di titik ini dan berani untuk share kepada teman-teman bahwa sebenarnya orang yang berhasil dan sukses itu punya kelemahan banget gitu ya, punya banyak kelemahan, tapi mereka mau untuk memulai, percaya diri dan yakin bahwa sebenarnya mereka itu bisa. Hanya kita yang bisa membuat itu supaya berhasil. Kita yakin dulu, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena apa? Seperti ketakutan aku tadi, yang nggak bisa dandan, yang nggak bisa bikin video, yang membuat presentasi bingung, segala macam itu, tetek bengeknya itu membingungkan. Kalau nggak aku cicil dari step by step dan aku mulai, pasti aku nggak bisa seperti sekarang ini. Gitu teman-teman, mulai aja. Aku bikin cuma sekali ya, nggak terlalu tebal. Lip and cheek tint duo lip tint, kalau dibilang lip tint sih, kalau aku bilang ini lip tint, bisa buat blush on. Jadi aku boleh teman-teman bisa tambahin, aku mau kelihatan soft aja makeupnya. Jadi aku mau bikin ini juga ke bibir aku, warnanya si berry. Tadi warna kodenya berapa ya? Di berry. Geli sih kalau pakai kuasnya, itu geli. Aku lebih senang pakai tangan aja atau kuas. Teman-teman bikin pakai kuas. Warnanya seperti ini. Kalau di botolnya kelihatan dia itu kayak gelap banget ya, berry gitu, gelap gitu, merah gelap, kayak black currant gitu. Tapi di bibir sih enggak kayak gini nih. Aku tambahin lagi ya biar agak kelihatan warnanya. Belepotan, maaf ya. Ini ternyata teman-teman lip tint ini di sini juga kering. Kalau ditanya Siti suka nggak dengan produk ini, kalau aku sih biasa aja. Jadi aku suka produk The One, banyak produk The One, foundationnya, bedaknya, buat eyeshadownya juga, alis juga pakai The One. Ini dia si berry ini yang buat ini namanya, buat eyeshadownya bisa ini. Terus eye and lip bisa juga, untuk lipstick juga bisa sih sebenarnya. Ini warnanya orange sunset. Botolnya seperti ini, bentuk tube gitu, tube. Ini kan guys. Cuman kayak pen gitu, aromanya aku nggak begitu suka ya. Aku dulu itu berpikiran makeup buat apa sih, nggak penting-penting banget, penting cari uang, punya uang, ngapain makeupan gitu ya. Dulu aku sih seperti itu. Dulunya aku berpikir bahwa buat apa sih jualan produk makeup, jualan sabun, yang bisa beli sabun di minimarket aja gitu. Tapi dulu aku akhirnya membuka mindsetku, yang dulu aku berpikiran seperti itu, ternyata dari
belanja bulananku ternyata dari belanja produk make up, produk mandi setiap bulan itu yang bisa membuat aku mewujudkan impianku. Aku akhirnya bisa beli laptop yang dulunya sulit banget beli laptop impian aku yang pengen aku punya. Dulunya beli handphone itu mikir, tapi aku punya handphone banyak karena dapat dari reward Oriflame juga. Terus aku beli mobil yang dulu pengen punya mobil karena ngerasain banget waktu kerja naik bis. Waktu sebenarnya sih aku suka, sampai sekarang aku lebih suka pakai angkutan umum karena aku bisa chatting, bisa santai gitu, karena kalau nyetir kan aku nggak punya supir pribadi. Terus aku dulu itu waktu kerja tahu, waktu mungkin teman-teman lihat bis Mayasari, bis lah pokoknya, bis di Jakarta belum busway seperti sekarang. Aku tuh menuju ke kantor itu aku di pintu, teman-teman, suka dapatnya di pintu di pintu itu nggak ada bangku dekat pintu, jadi kita berdesak-desakan. Aku mengalami hal yang namanya seperti itu. Dan akhirnya aku membeli mobil itu sebenarnya buat antar jemput anakku sekolah waktu itu, karena mau mulai Oriflame. Nah dia masih kecil, nah dia masih aku gendong-gendong, terus dia ke sekolah naik umum nggak mau gitu, aku latih buat angkutan umum, dia nggak mau. Ya udah akhirnya aku ngantar jemput anakku, aku belilah mobil, bayar semua aku bayar dari bonus Oriflame gitu. Dulu aku orang yang nggak berani bermimpi. Dulu aku nggak berani untuk dalam artian masuk ke mall atau masuk ke toko, suka megang-megang apa gitu produk atau produk kecantikan, itu aku nggak berani mencoba padahal gratis. Aku nggak berani, takut, aku malu gitu, nanti kalau aku coba aku nggak beli, aku malu banget. Jadi sebenarnya aku tuh takut, malu banyak hal gitu ya. Aku punya banyak kelemahan gitu ya, tapi aku nggak mau membanggakan kelemahanku itu. Akhirnya aku tidak jadi maju gitu ya. Akhirnya dulu pegang produk apapun, baju, sepatu, tas, kosmetik di mall, aku nggak berani pegang. Pegang sih, tapi nggak berani untuk mencoba. Kalau kosmetik, baju cuman pegang doang, nggak berani ke ruang ganti untuk mencoba baju itu, takut nggak bisa beli gitu, karena uang pas-pasan, perlu di saving buat biaya hidup di Jakarta. Dan aku ngontrak waktu itu rumahnya ya itu tadi gitu. Tapi akhirnya itulah, hal-hal itulah yang memajukan aku, hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya membuat aku survive mengerjain Oriflame dan mewujudkan satu-satu impian. Bikin shading itu suka pakai kuas boleh teman-teman, tapi aku lebih suka sih pakai jari digini-giniin di bawah. Tadi sebenarnya taruh di sini sih ya, buat contouringnya. Tapi teman-teman terserah pakai ini. Ini ala-ala aku ya. Aku soalnya bukan mua. Seperti yang aku bilang tadi, ngerjain Oriflame itu tidak tahu apa-apa. Sendiri-sendiri akhirnya tahu gitu ya. Nah, bisa dengan yakin melawan rasa melawan rasa yang oke. Aku jarang sih pakai ini, lentik bulu mata. Aku ditolak, nggak ada yang beli satu produk pun, tapi aku maju teman-teman. Aku mau mengerjakannya karena sebuah hasil itu akan tampak ketika kita melakukan hal-hal kecil konsisten dan kita yakin apa yang kita mulai itu berhasil, dan yang kita kerjakan itu adalah hal yang kita sukain gitu. Padahal sebenarnya aku merasa aku nggak suka gitu ya, dandan gini apa, ternyata sebenarnya aku senang gitu, senang dandan, mencoba makeup baru gitu ya. Yang ketidaksukaanku itu ternyata yang bisa membawa aku sampai di saat seperti ini gitu. Nggak berani bicara di depan umum, nggak berani bicara di
warnanya lucu juga ya ketika ditimpa. Tadi lipstiknya jadi begini, udah lama-lama kering loh. Bagus ya. Balik lagi ke topik. Ketakutanku yang membuat aku sampai ke sini, yang nggak ketahuanku, nggak bisa apa-apa. Dulunya nggak bisa. Dulu aku suka iri, suka tahjub ke waktu aku masih di level SM, senior manager, penghasilan 5,5 juta waktu itu. Lihat video-video orang bikin video itu bagus banget, bikin videonya, perjalanannya di Oriflame. Aku nggak bisa bikin itu dan berani ngomong gitu, mengedit seperti itu nggak bisa. Aku tuh nggak bisa teman-teman dulu. Kapan ya aku bisa bikin kayak gitu? Kapan ya aku bisa bikin edit video seperti itu? Kapan ya aku bisa bercerita sesuatu cerita perjalanan yang benar nyata dan benar-benar terjadi dalam kehidupanku, terus aku bikin videonya gitu. Aku suka senang bisa lihat itu. Gini bikin video walaupun sambil dandan cerita gitu. Nah, itu tadi yang aku inginkan dulu itu di dalam lubuk hatiku. Saat ini terwujud teman-teman. Hampir kayak mau nangis deh. Cengeng. Aku nggak mau jadi orang yang cengeng. Padahal sebenarnya cengeng sih. Nah, ini udah selesai teman-teman. Makeup simple dengan produk-produk Oriflame. Pernah berhenti berusaha stay at home teman-teman di rumah. Teman-teman saat ini udah sebulan lebih ya kita di rumah. Minggu kelima ya sekarang ya. Kita sudah di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah anak-anak kita. Terus kita kerja di rumah, dan kebetulan aku udah dari dulu kerja di rumah ya, dari tahun 2010 kerja di rumah. Aku resign di kantor itu 2007. Jadi udah banyak di rumah, jualan juga dulu di rumah, terus mulai bisnis juga di tahun 2007 sampai 2010, akhirnya mulai bisnis Oriflame di tahun 2010 sampai sekarang aku tekunin dengan konsisten. Kita bisa melihat di saat ini, kita bisa merenung di saat ini, kita bisa melihat bahwa selalu ada perubahan hidup, selalu ada perubahan proses gitu ya. Yang dulunya kita nggak bisa, akhirnya bisa. Yang dulunya kita kerja ke kantor, sekarang orang-orang kantor itu kerjanya di rumah. Wajib, harus, karena situasi saat ini kita harus di rumah dan bekerja dari rumah. Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati. Jadi teman-teman jangan memikirkan satu hal seperti ini. Nggak mungkin di rumah nggak ada yang beli. Banyak yang beli teman-teman. Bahwa kayak aku aja beli produk itu dari luar kota untuk yang aku butuhkan, atau beli barang-barang yang aku butuhkan itu online semua. Nyampe aku bayar, nyampe gitu. Ketika kita promosi terus makanan, kemarin aku beli makanan jualan teman-teman di Facebook, aku beli dikirim ke aku ke alamat rumahku. Kebetulan ya yang aku beli itu makanan kering, nyampe. Terus masker ini aku beli dari online gitu ya, bantu teman yang ada di online beli. Percaya teman-teman, kalau kita tekun, kita berusaha bener-bener cari uang ya, Tuhan akan mengetuk pintu hati-hati orang untuk membeli jualan kita. Jangan pernah takut menawarkan produk Oriflame yang kalian bilang itu mahal. Boro-boro beli produk makeup, boro-boro beli sabun, makan aja susah saat ini. Iya benar-benar terjadi seperti itu. Karena pada saat itu aku dulu juga kayak gitu. Boro-boro aku join Oriflame, aku butuh uang. Boro-boro aku join beli produk produk belanja 100 poin untuk kumpulin poin. Aku tuh butuh uang. Kalau aku mau bilang itu ke upline aku saat itu ketika join, tapi aku nggak pernah menyebutkan itu. Aku sendiri yang merenung, kenapa aku di bisnis ini, kenapa aku harus serius di bisnis ini, apa alasanku, kenapa aku harus mau mengerjakan ini, apa tujuanku. Akhirnya aku mencari dan aku menemukan gitu ya, bahwa di bisnis apapun semua bisnis butuh modal. Dan sekarang bilang ada bisnis kok tanpa modal, itu tidak mungkin. Usahanya itu modal, ketekunan itu aja modal, waktu yang kita investasikan untuk mengerjakan bisnis kita, terus uang untuk membeli kuota, membeli ini. Kalau sosial media kita pergunakan, sosial media kita butuh kuota, kita butuh promosi, kita butuh modal, apapun butuh modal, usaha. Aku terinspirasi selalu dari bawah. Aku terinspirasi dari tukang sayur, aku terinspirasi tukang sayur
setiap hari bawa gerobaknya, belanja ngisi gerobak itu bisa 1 jutaan sampai 2 juta loh teman-teman tiap hari. Itu basah, itu akan cepat busuk. Jadi kayak kita ini, jualan kita itu tidak basah teman-teman. Itu kayak kosmetik seperti ini, ada masa kadaluarsanya itu tahunan kan, semenjak kita buka. Terus kosmetik krim kita pakai itu nggak langsung busuk hari itu, kita pakai 6 bulan krimnya kan, nggak tiap hari kita beli krim, tapi kita pakai buat ini. Jadi kayak aku tuh lihat before afternya, bisa lihat wajah, umur kepala 4 tapi kan bisa awet muda, nggak berkerut, flek kusamnya nggak kelihatan karena aku merawat diri, aku merawat kulit aku beli produknya. Jadi setiap produk yang aku beli itu aku harus lihat manfaatnya ke aku, bermanfaat nggak. Kalau bermanfaat seperti ini, aku share kepada orang. Ih, aku tuh ngomongnya kok marah-marah ya? Enggak ya, aku terlalu berapi-api, terlalu semangat. Udah lama aku nggak ngomong nggak semangat seperti ini. Aduh, aku jadi malu. Jadi itu teman-teman, ketika aku pakai dan kosmetik ini aku share, aku bagikan kepada teman-teman saat ini, ya ini gitu, ini yang aku pakai. Aku nggak mau menjual sesuatu yang aku nggak suka terus aku jual, aku nggak mau seperti itu. Jadi di sosial media aku tuh produk-produk yang aku pakai, produk-produk yang aku suka pakai, itulah yang aku jual. Akhirnya itulah dari 2010 itu yang nggak ada pembeli sama sekali. Akhirnya aku beli cuman pakai sendiri waktu itu. Lama-lama akhirnya beli 1-2, terus lama-lama yang nanya, akhirnya join member, mau lebih murah dapat harga member, jadi dia bergabung di Oriflame. Akhirnya grupku berkembang sampai saat ini. Ya itulah yang aku alami dan kerjakan teman-teman sampai saat ini. Akhirnya grup aku berkembang, community aku berkembang, punya penghasilan puluhan juta, ya di atas 10 juta aku bisa dapat gitu ya. Nggak pernahnya dapat penghasilan 30 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta. Yang dulunya megang sesuatu hal itu tidak mungkin gitu ya, nggak berani sampai mencoba kosmetik di suatu mall, itu aku nggak berani coba karena takut nggak bisa beli. Aku mengalami hal yang seperti itu. Akhirnya ternyata gitu ya, produk kosmetik inilah yang merubah hidup aku gitu. Yang dulu aku takut-takutkan, yang dulu yang aku bingung-bingungkan gitu ya. Aku merasa aku nggak mungkin jualan kosmetik karena aku nggak bisa dandan, nggak bisa make up, nggak bisa mempergunakannya itu di dua wajahku. Ternyata itu yang nggak kesuka aku, itulah yang membuat aku seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut nggak bisa jualan, nggak ada modal. Ternyata itu sebenarnya yang membuat teman-teman bisa merubah hidup teman-teman. Yang dulu gak berani ngomong di depan kamera, ya aku gitu, nggak bisa. Tapi dengan inilah aku bisa dengan share video, aku dapat tim, dengan share video aku dapat pembeli, share video aku ketemu teman-teman hebat gitu. Jadi jangan pernah teman-teman kecilkan sesuatu hal yang teman-teman tidak sukai. Itu bisa jadi kelemahan, dan yang tidak teman-teman sukai itu adalah awal mula tombak Anda berhasil di suatu usaha yang teman-teman inginkan. Terima kasih ya teman-teman, video Siti kali ini panjang banget, nggak apa-apa aku share. Saya bikin video itu nggak mikir ditonton apa enggak teman-teman, karena dulu bertahun-tahun saya berpikir membuat video itu adalah harus bagus banget, harus profesional banget. Akhirnya saya nggak berani bikin video, saya nggak yakin, saya merasa nggak face kamera, bahasa saya, intonasi saya nggak seperti orang presenter gitu bagus ngomongnya. Dan saya dulu bercita-cita banget menjadi seorang presenter teman-teman. Ternyata saya tercapai presenternya ya kayak gini, bikin vlog pribadi jadi presenter gitu di vlog saya. Belepotan kan ngomongnya gitu. Dulu nggak berani, akhirnya aku berani bikin video. Aku mengalahkan rasa keterbatasanku itu. Mulai hal baru, membuat suatu hal yang membuat aku itu maju. Akhirnya aku bisa seperti saat ini. Insecure kita, ketakutan kita itu kita lawan, kita terima. Sebenarnya sebelum melawan itu aku menerima, iya aku memang nggak cantik, iya aku memang kulitnya gelap, aku memang sulit menemukan warna-warna tertentu untuk makeup, tapi ternyata di Oriflame aku bisa menemukan warna-warna yang cocok buat aku pakai. Aku nggak berani ngomong, nggak sepintar orang berbicara di depan kamera dan di depan umum. Aku seperti itu, aku menerima itu.
dengan menerima diriku apa adanya, akhirnya tapi aku mau mencoba loh Sid gitu, aku ngomong sama diriku sendiri. Dan ketika menerima kekuranganku itu dan aku mau mencoba, akhirnya aku bisa berbicara di depan umum, bikin video vlog seperti ini, bercerita dan berbicara ke jaringanku yang dari dulu memulai aku satu orang menjadi ratusan dan ribuan orang. Ketemu dengan mereka, ketemu banyak hal, teman-teman baru, pokoknya mereka pintar-pintar dari latar belakang yang luar biasa hebat. Mereka itu hebat-hebat banget dan aku bisa bertemu dengan mereka gitu. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merendahkan diri teman-teman, karena teman-teman tuh hebat dan unik. Kelemahan teman-teman itu jadikan tombak teman-teman, semangat. Kita selalu membawa cinta di dalam pekerjaan kita, karena cinta itu yang membawa kita maju ke depan. Karena ada cinta, ada kehidupan. Karena mengerjakan bisnis Oriflame itu harus dengan cinta. Kalau tidak cinta, tidak yakin gitu ya, kita nggak akan sampai di sini gitu. Kita nggak bisa sampai ke tujuan kita. Cinta itulah yang membuat kita ya tiap hari ketika ditolak prospek, ditolak pembeli, kita kan cinta ya, kita nggak merasa kecewa, nggak. Jujur, manusia tetap ada rasa kecewanya. Tapi karena cinta dan yakin, udah, aku kan niatku kan buat bantu dia dan bantu diriku juga buat dapat penghasilan. Ya aku mencoba, suatu saat mungkin dia terbuka, mana tahu dia butuh penghasilan tambahan untuk bisa beli apa yang dia inginkan tanpa minta uang suami, contoh seperti itu. Ya macam-macam gitu, kita pikirannya jadi lebih positif, lebih produktif, lebih kreatif, nggak di rumah aja tidur tapi kita dengan bekerja ini kita lebih kreatif. Karena ketekunan terus melakukan hal ini setiap hari, akhirnya kita berhasil gitu. Yang dulunya susah, sulit, jadi bisa gitu, karena itu kita dapat dari latihan-latihan kita setiap hari gitu. Ngobrol sama orang baru, ngobrol tentang produk bisnis Oriflame kita, produk-produk itu kita tawarkan, kita ceritakan kepada orang lain. Itulah yang membawa kita menjadi seperti ini. Terima kasih teman-teman ya, nonton curcol pagi, make up sambil ngobrol. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video Siti berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Terima kasih teman-teman, sukses kita terus di bisnis ini, di bisnis apapun. Teman-teman sukses, selalu berbaik hati, berbaik sangka, menolong orang. Selalu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang luar biasa membeli produk kita, dan terima kasih kepada orang-orang di luar sana yang mendukung, dan termasuk keluarga-keluarga kita dan diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman, dadah.